Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Profesor Dr. Maya Rahmayanti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini, izin kami untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait platinum. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami kelompok 5 yang beranggotakan saya Rania Eka Carani dengan NIM 022 dan Ervina Aprilia Sari dengan NIM 027, Ira Sarah Malani dengan NIM 03 dan Triani Afifatul Bariroh dengan NIM 038. Selanjutnya, sebelum masuk ke platinum dan pembahasan pada hari ini, pembahasan yang akan kita bahas adalah sifat fisik dan kimia, metode dan masalah analisis, produksi dan penggunaan, tingkat lingkungan di paparan, kinetik dan metabolisme, efek pada hewan manusia dan dosis respon, dan yang terakhir ada penilaian risiko. Pembahasan yang pertama sebelum memasuki platinum ada terkait logam. Sumber logam ini secara garis besar berasal dari bumi, baik di bidang industri pertambangan maupun memang sealamiahnya ada di kerak bumi itu sendiri. Selanjutnya, logam-logam yang kita temui bahkan di lingkungan sekitar itu memiliki manfaat. Ada yang memiliki manfaat untuk manusia atau makhluk hidup itu sendiri. Ada juga yang menimbulkan dampak negatif untuk makhluk hidup itu sendiri. Contohnya di efek racun logam berat pada organisme hidup seringkali dikaitkan dengan paparan industri dan keracunan yang tidak disengaja. Nah, berdasarkan sumber logam itu tadi, kita lanjut ke pembahasan platinum. Pembahasan pertama terkait sifat fisik dan sifat kimia. Menurut buku Platinum Metals yang dituliskan oleh Mente et al., platinum merupakan unsur logam transisi berwarna putih atau abu, keperakan dengan massa atom relatif 195,07. Umumnya, platinum dimanfaatkan sebagai katalis. Aktivitas katalisis platinum dapat ditingkatkan dengan melakukan modifikasi saat sintesis. Adapun menurut Handbook on the Toxicology of Metals yang ditulis oleh Pinar et al., sifat dari platinum sebagai berikut. Di sini ada nomor atomnya dengan 78, massa atom yang tadi telah disebutkan 195,07 gram per mol, kepadatannya 21,477, titik lelehnya 1773,5 derajat Celcius, titik didihnya 3827 derajat Celcius, dan termasuk golongan logam transisi dan logam 8G. Platinum ini tidak memiliki bau serta bentuknya terlihat di gambar itu sendiri, logam abu keperakan, berkilau, mudah dibentuk, dan kubik berpusat pada muka. Di sini kami menambahkan terkait diagram NFPA atau National Fire Protection Association. Platinum ini memiliki kesehatan dalam skala 1 yang artinya dapat menyebabkan iritasi, lalu mudah terbakar dalam skala 2 yang berwarna merah yang artinya di antara 100 derajat Fahrenheit dan 200 derajat Fahrenheit. Adapun dari segi reaktifnya dalam skala 0, artinya platinum ini stabil dan tidak memiliki bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran. Selanjutnya kita masuk ke metode analisis. Metode analisis ini terbagi menjadi dua. Ada metode serapan atom elektrotermal atau SSA dan ada metode voltammetri atau di mana keduanya merupakan alat atau metode yang digunakan untuk analisis logam. Perbedaannya intinya adalah SSA prinsipnya ke absorpsi atom, adapun voltammetri prinsipnya berdasarkan reaksi redox. Bisa dilihat pada gambar, ini rangkaian dari SSA atau spektrofotometer serapan atom dan voltammetri itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan produksi dan penggunaan. Produksi ini sendiri berdasarkan buku Handbook on the Toxicology of Metals. Di sini produksi deposito utama berada di Republik Afrika Selatan, Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat, di mana setiap tahunnya
platinum ini memiliki permintaan yang selalu bertambah gitu. Nah, bahkan Trainer et al. Pada tahun 2002 cara untuk memproduksi platinum sebagai berikut. Nah, berdasarkan ini diambil dari contoh biji sulfit dan arsenida yang dileburkan, di mana nanti ada campuran logam sulfida yang diendapkan dan berisi tentang logam-logam lain, di mana logam-logam lain ini nanti dihilangkan dari konsentrat logam mulia. Selenium, tellurium, dan sulfida dipisahkan secara elektrolitik dengan ekstraksi cair atau pengendapan dari larutan terklorinasi. Selanjutnya ada perak dan emas, di mana nanti diendapkan lalu dimurnikan dengan teknik yang berbeda dan didapatkan logam golongan platinum. Ya, di sini intinya platinum ditemukan terutama dalam mineral sulfida dan arsenida. Selanjutnya ke pembahasan penanganan. Penggunaan. Nah, pada penggunaan logam platinum sendiri itu bisa digunakan di berbagai industri, yaitu ada industri otomotif yang pertama, yaitu tingkat emisi platinum diperkirakan 0,5 sampai 0,8 mikrogram platinum per kilometer dari lalu lintas. Dapat juga digunakan untuk katalis dalam konverter katalitik untuk mengurangi emisi gas buang berbahaya seperti CO, HCNOS dalam kendaraan bermotor. Jadi di lalu lintas dan kendaraan bermotor itu tanpa disadari sudah terdapat juga platinum gitu. Terus ada jenisnya ya, yaitu platinum bisa digunakan sebagai bahan listrik dan hidrogenasi dari hidrogenasi dan diasomasi. Lalu ada pembuatan sabuk dan bahan peledak, lalu juga bisa digunakan di hidrogenasinya. Lalu ada industri keramik gigi, platinum bisa digunakan dalam konsumsi kata, air, dan juga perawatan gigi. Selanjutnya di industri hiasan, platinum biasanya disebut sebagai platinum karena kekuatan nilainya yang sehingga tidak ideal gitu untuk hiasan kalian. Nah, selain itu juga digunakan karena sangat tahan terhadap polusi dan warna. Lalu ada industri elektronik, platinum digunakan dalam layar kalkulasi, kabar, dan optik. Lalu air ada IKK, platinum tahan polusi dan panas, dan dapat menangkap pada proses peleburan dan bahan kasa, dan juga bisa digunakan untuk LDA dalam proses elektrolisis water dan biasa khusus. Kemudian salah satunya itu yang tingkatkan dan juga perannya. Yang pertama di lingkungan umum, di mana konsentrasi rata-rata tinggi ini 2,7 miligram per gram. Biasanya itu sudah bersama dengan sejumlah minimum protein dan protein dalam di mana konsentrasi protein adalah 10 mikrogram per kilogram. Kandungan protein di awal gambut itu ya ada 5 mikrogram per kilogram dan anak itu 0,5 sampai 0,9 gram per kilogram. Mana konsentrasi rata-ratanya itu dengan bahan ambil jalan itu 300 mikrogram per kilogram dengan konsentrasi tinggi dari 250 gram per kilogram. Ada pula di lingkungan berat di mana paparan platinum diterapkan melalui penghitungan penambangan, pembuatan dan pemrosesan berbagai senyawa platinum. Hal ini berdasarkan terjadi di bidang platinum. Jadi di tempat itu lebih terhitung terpapar platinum. Selanjutnya ada di makanan yang pertama ada tentang ada 0,31 mikrogram per kilogram di produk gizi mikrogram per kilogram dan ada bulan besar di 0,3 sampai 21 mikrogram per kilogram.
Kemudian selanjutnya yaitu efek pada hewan, manusia, dan dosis respon. Logam platinum sendiri memiliki toksisitas akut yang rendah. Itu contohnya seperti hewan seperti tikus yang dapat menyebabkan perubahan nekrotik pada epitel saluran cerna tanpa menimbulkan efek mematikan. Kemudian untuk manusia dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan seperti sensitisasi pernafasan, sensitisasi kulit, efek iritasi, genoksisitas, mutagenisitas, karsinogenitas, dan toksisitas organ target. Toksisitas platinum itu bergantung pada jenis senyawa, tingkat paparan, durasi, serta konsentrasi atau dosisnya. Untuk platina 4 klorida adalah menjadi salah satu senyawa platinum yang memiliki toksisitas lebih tinggi dibanding dengan beberapa senyawa platinum lainnya. Contohnya bersifat iritasi pada kulit. Selanjutnya yaitu sensitisasi, di mana paparan platinum ini dapat menyebabkan sensitivitas garam platina atau PSS yang sebelumnya dikenal dengan penyakit platinosis, di mana insiden PSS ini sangat tinggi dan perokok memungkinkan memiliki sensitisasi yang lebih tinggi. Sensitizer yang paling kuat itu seperti heksa dan tetrakloroplatinat. Sensitisasi sendiri merupakan ketika seseorang yang awalnya tidak alergi terhadap suatu zat tertentu menjadi alergi karena sering terpapar berulang kali. Salah satunya yaitu yang disebutkan sebelumnya, yaitu para pekerja yang terpapar platinum, kemudian mereka mengalami peningkatan respon bronkus terhadap tantangan udara dingin dan peningkatan kadar IgE serum total. Tes tusuk kulit atau identifikasi alergi dan provokasi bronkial kuantitatif dengan platinum menunjukkan hubungan dosis respon antara paparan platinum dan sensitisasi. Platinum yang biasanya juga dijadikan sebagai obat kemoterapi ini memiliki efek samping seperti anafilaksis, sitopenia, hepatotoksisitas, ototoksisitas, kardiotoksisitas, mual dan muntah, diare, dan lainnya. Selanjutnya, karsinogenitas, mutagenitas, dan efek reproduksi. Kombinasi dari cisplatin dengan biomisilin ini bersifat karsinogenik, di mana biomisilin ini mengganggu replikasi DNA dan pembelahan sel. Selain itu, dari platinum ini sendiri dapat menyebabkan mutasi pada strain Staphylococcus E. coli dan B. subtilis. Selain itu juga dapat menurunkan aktivitas mutagenik, kerusakan kromosom pada sel limfoma, serta dapat menyebabkan kematian yang tinggi pada anjing muda. Untuk efek reproduksi sendiri ini yaitu dari hidrogen heksakloroplatinat dengan kadar 1000 mikromol per liter, di mana tidak terlalu menyebabkan efek reproduksi, tetapi dapat mempengaruhi motilitas sperma, integritas membran, dan viabilitas. Selanjutnya, penilaian risiko. Efek utamanya itu seperti yang disebutkan tadi, yaitu tentang sensitisasi, di mana khususnya bagi para pekerja yang terpapar dan risikonya lebih besar bagi para perokok. Senyawa platinum yang memiliki gugus pergi yang labil telah terbukti dapat menyebabkan kepekaan terhadap pernafasan dan memerlukan standar pengawasan tempat kerja yang ketat. Kemudian konsentrasi platinum di lingkungan terus meningkat, terutama dari penggunaan platinum sebagai katalis otomotif. Selanjutnya, cisplatin juga dapat menyebabkan nefrotoksisitas atau kerusakan pada ginjal, serta memiliki sifat mutagenik dan karsinogenik yang berarti dapat menyebabkan kerusakan genetik dan berpotensi meningkatkan risiko kanker pada manusia. Pasien yang menerima terapi cisplatin ini dan perawat yang terpapar obat ini secara rutin dalam pengobatan pasien adalah yang paling beresiko terkena dampak dari cisplatin ini sendiri. Baik, mungkin itu saja pemaparan terkait platinum atau logam platinum. Kami mohon maaf apabila masih banyak yang kurang. Dan terima kasih atas perhatian telah diberikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.